Pengertian tentang mazhab. Anggota Agung Santoso Atalapati Izudin. Pengertian mazhab. 1. Zaman Rasulullah SAW, seluruh umat Islam merujuk langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hukum. Tidak ada perbedaan pendapat karena semua hukum dijelaskan oleh beliau secara langsung. 2. Zaman Khulafaur Rasyidin dan sahabat setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat mulai berijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Perbedaan pendapat mulai muncul, namun tetap dalam koridor ilmu dan saling menghormati. 3. Zaman tabi'in dan tabi'ut. Tabi'in Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda. Persoalan baru pun muncul dan para ulama mengembangkan metode ijtihad yang lebih sistematis. 4. Munculnya 4 mazhab besar pada abad ke-2 Hijriah. Muncul 4 mazhab besar. Mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Malikil oleh Imam Malik, mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, Hanbali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing mazhab berkembang di wilayah yang berbeda dan memiliki pendekatan hukum yang khas. 5. Masa sekarang keempat mazhab tersebut tetap diikuti hingga kini di berbagai belahan dunia. Umat Islam sekarang diharapkan untuk saling menghargai perbedaan pendapat antar mazhab dan tidak fanatik buta terhadap salah satu mazhab. Dalil sabda Rasulullah. 1. Hadis tentang ijtihad. Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa berijtihad adalah amal yang berpahala, meskipun hasilnya yang tidak selalu benar. Inilah dasar munculnya mazhab, hasil ijtihad para ulama. Hadis tentang ulama sebagai pewaris Nabi. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Hadis ini menegaskan peran penting ulama dalam meneruskan ajaran Islam, termasuk dalam pengembangan mazhab yang menjadi panduan umat. Hadis tentang perbedaan sebagai rahmat. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Hadis ini dikenal luas, walau singkat kesahihannya diperdapatkan oleh sebagai ulama. Tokoh-tokoh 4 mazhab berserta geografi dan karya pemikirannya. 1. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Nama lengkap Nuaiman bin Tasbit, lahir 80 Masehi, wafat 150 Masehi. Wilayah penyebar Asia Tengah, India, Pakistan, Turki. Ciri khas mengutamakan rasio Frayu dan Divas Karva. Terkenal Al-Fiqh Al-Kabar tentang akidah. 2. Imam Malik bin Anas, mazhab Malikul, lahir 23 Masehi, wafat 179 Masehi. Wilayah penyebar Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, sebagian Mesir. Ciri khas mengutamakan amal penduduk Madinah. Karfa Al-Tinal, Al-Muwatta, kitab hadis dan faqih. 3. Imam Muhammad bin Idris Aisyali, mazhab Syafi'i, lahir 150 Masehi, wafat 204 Masehi. Wilayah pengertian Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman. Ciri khas menggabungkan hadis dan qifas secara seimbang. Karya terkenal Arisilah tentang usul fikih al-fisib. 4. Imam Ahmad bin Hanibal, mazhab Hanabal, lahir 164 wafat 241 Masehi. Wilayah penyebar Arab Saudi, sebagian Teluk Arab. Ciri khas sangat mengutamakan hadis dan asar. Karya terkenal Musnad Ahmad, kumpulan lebih dari 30.000 hadis. Klasifikasi mazhab. 1. Mazhab fikih. Mazhab ini berkaitan dengan aturan-aturan ibadah, muamalah, dan hukum sehari-hari umat Islam. Yang terkenal ada 4 mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Keempat mazhab ini berbeda dalam metode ijtihad dan penggunaan dalil, namun semua diakui dalam Ahlul Sunnah wal Jamaah. 2. Mazhab akidah. Mazhab ini berkaitan dengan pokok-pokok keimanan atau tauhid, sifat Allah, qada dan qadar, dan lain-lain. Beberapa mazhab teologi yang dikenal: Asy'ariyah atau Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Maturidiyah atau Imam Abu Mansur al-Maturidi, Mu'tazilah atau rasionalis,
tidak termasuk Sunni, Salafiyah, atau pemahaman literal terhadap teks. Contoh perilaku mazhab yang dapat dicontoh. 1. Menghargai perbedaan pendapat ulama mazhab berbeda pendapat, tapi tetap saling menghormati. Ini contoh penting dalam menjaga ukhuwah persaudaraan di tengah perbedaan. 2. Berijtihad dengan ilmu dan adab. Para imam mazhab tidak asal-asalan dalam menetapkan hukum. Mereka mengadami Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan realitas masyarakat dengan adab yang tinggi. 3. Tidak fanatik buta. Walaupun punya pandangan berbeda, mereka tidak memaksakan pendapatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Ini menunjukkan sikap terbuka dalam beragama. 4. Mengutamakan dalil. Semua mazhab berdiri atas dalil yang kuat. Umat Islam diajarkan untuk mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan adil, bukan hanya ikut-ikutan. 5. Bersatu dalam pokok agama meskipun berbeda dalam cabang furu. Semua mazhab tetap sepakat dalam pokok ajaran tauhid, kenabiaan, rukun Islam.